Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah jika anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat dimudahkan dan kalian dapat diberi pemahaman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang penentuan perubahan entalpi. Di mana penentuan perubahan entalpi itu ada 4 cara. Yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang kalorimetri dan kemudian penentuan dari pembentukan data entalpi standar. Dan yang ketiga pada hari ini akan kita pelajari tentang hukum Hess. Dan yang keempat pada hari ini juga kita akan pelajari tentang energi ikatan. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang hukum Hess terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru mempelajari tentang energi ikatan. Jadi hukum Hess itu merupakan yang ditemukan oleh Henry German Hess pada tahun 1840. Perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal atau zat reaksi dan keadaan akhir, zat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Seperti kita tahu, hukum Hess ini merupakan keadaan reaksi yang dimana tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak tergantung jalannya atau prosesnya atau mekanismenya reaksi tersebut. Oke, paham? Tergantung hanya pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, di mana ini merupakan fungsi keadaan, yaitu delta H merupakan entalpi fungsi keadaan. Jadi hukum Hess itu ada 4 cara. Pertama, susun reaksi, dan yang kedua data delta HF, yang ketiga siklus Hess, dan yang keempat diagram tingkat energi. Kita bahas secara pelan-pelan supaya anak-anak sekalian dapat memahami apa itu penentuan perubahan entalpi melalui hukum Hess. Terlebih dahulu, ingat prinsip ini. Prinsip pada perhitungan delta H reaksi dengan cara susun reaksi. Yang pertama, reaksinya harus disusun sehingga menghasilkan reaksi yang ditanyakan delta HR-nya. Nanti jika misalnya ada di soal, tentukan reaksi pada reaksi ini. Nah, kalian harus menyusun reaksi sehingga menghasilkan reaksi yang dinyatakan pada soal tersebut. Dan yang kedua, apabila arah reaksi kimia dibalik, besar perubahan entalpinya sama, tetapi tandanya berubah. Jadi, untuk menentukan reaksi delta HR, hasil reaksi delta HR, kalian harus membolak-balik atau reaksi tersebut tetap pada reaksi tersebut. Jika reaksi terbalik, maka perubahannya sama, tetap sama angka perubahannya, namun tandanya saja yang berubah, misalnya dari negatif ke positif, positif ke negatif. Dan yang ketiga, apabila koefisien reaksi kimia dikalikan atau dibagikan dengan A, maka delta H juga harus dikali dan dibagi dengan A. Misalnya koefisiennya dikali, maka semua reaksi yang ada di soal nanti dikalikan juga, misalnya dibagi juga. Begitupun dengan perubahan harga perubahan entalpinya. Dan yang keempat, apabila beberapa reaksi dijumlahkan, maka delta H juga harus dijumlahkan. Paham? Biar lebih paham, kita kerjakan dalam salah satu contoh soal. Nah, kita awali dengan 2 reaksi, cara susun 2 reaksi. Oke, diketahui 2Al ditambah 3/2O2 menjadi Al2O3 dengan perubahan entalpi negatif 1601.
Kemudian 2Fe ditambah 3/2O2 menjadi FeO2 dengan menjadi F2O3. Perubahan entalpinya negatif 821 kJ. Nah, hitunglah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi. Reaksinya sudah ditentukan, jadi kalian harus menentukan bagaimana dari dua reaksi ini untuk hasilnya seperti ini. Paham? Jadi kalian harus mengotak-atik dua reaksi ini, persamaan 1 dan persamaan 2, supaya hasilnya 3, persamaan 3. Misalnya nih, persamaan 1 ditambah dengan persamaan 2 harus menghasilkan persamaan 3. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 harus dijumlahkan supaya hasilnya persamaan 3. Oke. Untuk supaya 2HL FO3 kita perhatikan. Di sini 2L, di sini juga 2L. Oke, paham? Berarti ini tetap. Karena yang kita inginkan adalah 2AL. Kemudian reaksinya kita tulis tetap sama, copy paste aja sama. Dan perubahannya tidak berubah juga karena dia tetap. Kemudian ini F2O3. Kita lihat persamaan kedua, F2O3-nya sebelah kanan. Berarti supaya sebelah kiri, maka harus dibalik. Sehingga hasilnya Fe2O3 menjadi 2Fe ditambah 3/2O2. Ingat, karena di sini negatif dan dibalik, maka sininya positif. Nah, kita lihat di sini 2Al. Di sini ada nggak 2L? Tidak ada. Berarti tidak ada yang coret. Sini 3/2O2. Di sini ada 3/2O2. Karena sama, kita coret. Penjumlahannya sama dengan 0 kan? Sehingga reaksi yang kita jumlahkan jadi 2Al ditambah Fe2O3 menjadi Al2O3 ditambah 2Fe. Kemudian kita jumlahkan delta H-nya. Negatif 1601 dikurang 821. Menghasilkan negatif 780 kJ. Kita coba lagi untuk soal yang kedua. Hitung entalpi reaksi pada pembakaran gas SO2 jika diketahui sebagai berikut. S ditambah O2 menjadi SO2 dengan perubahan entalpi negatif 297 kJ. Kemudian 2S ditambah 3O2 menjadi 2SO3 dengan perubahan negatif 790 kJ. Nah, solusinya persamaan delta HR-nya SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3. Kita perhatikan, di sini SO2. Sedangkan persamaan 1 SO2-nya sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Sebelah kiri kita ya, ini sebelah kanan. Nah, untuk supaya SO2-nya ini sebelah kiri, maka harus dibalik, pintar. Sehingga kita tulis SO2 menjadi S ditambah O2. Karena di sini negatif dan dibalik, maka hasilnya positif. Nah, kita lihat juga di sini SO3. Tapi koefisiennya 1, sedangkan di sini 2. Maka dibagi 2. Koefisiennya dibagi 2 dan delta H-nya juga dibagi 2. Sehingga ini 2S dibagi 2S, 1S ya. 3 bagi 2, 3/2. Tulis saja 3/2.
menjadi SO3. 2 SO3 dibagi 2 menjadi 1 SO3. Negatif 790 dibagi 2 sama dengan negatif 395. Kita jumlahkan. Kita coret dulu kesamaan reaksi yang sama. Sini SO2, di sini SO3 tidak sama. Sini ada S, kita coret. Sini ada S, coret. Nah, di sini ada O2, 1. Di sini 3/2. Nah, kita tulis aja sini 1. 3/2 dikurang 1 berarti sini 3/2. 3/2 dikurang 1. Hitung aja sama dengan setengah. Oke. Selanjutnya, tidak ada yang sama. Sehingga reaksinya SO2 kita turunkan. Ini masih ada sisa setengah. Tulis setengah O2 dan di sini SO3. Jumlahkan delta-nya positif 297 ditambah negatif 395 sama dengan negatif 98. Nah, tadi kan cara susun reaksi 2. Nah, sekarang cara susun reaksi 3. Nah, tidak susah kok. Nah, diketahui C ditambah 2H2 menjadi CH4. Metana ya. Delta-nya negatif 75. C ditambah O2 menjadi CO2. Delta-nya negatif 394. H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O. Delta-nya negatif 286 kJ. Tentukanlah perubahan entalpi reaksi dari reaksi CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Nah, kita lihat sini CH4. CH4 ini di sebelah kanan. Tapi di sini sebelah kiri. Jadi, supaya persamaan satu ini CH4-nya di sebelah kiri, maka harus dibalik. Kita tulis CH4 menjadi C ditambah 2H2, delta-nya dari negatif menjadi positif. Kemudian kita lihat sini, O2 menghasilkan CO2. Kita lihat sini adalah CO2. CO2-nya di sini sebelah mana? Sebelah kanan. Yang kita inginkan CO2-nya di sebelah mana? Sebelah kanan juga. Berarti reaksinya tetap tidak ada diubah. Tulis aja C ditambah O2 menjadi CO2. Kemudian di sini 2H2O. Kalau di sini H2O aja. Koefisiennya di sini 1. Yang diinginkan 2. Berarti harus dikalikan 2. Kalikan aja. 1H2 dikali 2, 2H2. Setengah kali 2 sama dengan 1. Jadi tulis aja O2 menjadi 2H2O. Kita jumlahkan. Kita lihat. CH4 tidak ada sebelah sini juga. Ada. Di sini ada C, di sini ada C. Coret. Oke, kita lihat sini ada 2H2 dan sini ada 2H2 sama 2H2 dikurang 2H2 sama dengan 0 habis ya. Kita lihat tidak ada yang sama lagi. Ini tidak bisa dicoret. Kenapa? Karena sama-sama di belakang panah. Yang bisa dicoret ya sebelah kiri dan sebelah kanan. Kayak seperti ini kan C-nya sebelum anak panah, tapi berarti sebelah kiri. Sedangkan di sini C-nya sebelah kanan. Sebelah anak panah, sehingga bisa dicoret.
Begitupun dengan 2H2O, 2H2 bisa dicoret karena di sini dia sebelum panas dan di sini dia sesudah panas. Kita tulis persamaannya. CH4 ditambah 2O2 nih, O2 anggap sini 1 sama dengan 2 ya. 2O2 menjadi CO2, tulis 2H2O. Deltanya 75 ditambah negatif 394 ditambah negatif 572. Menghasilkan negatif 891 kJ. Nah, jadi tekniknya itu kita harus lihat dulu delta HR-nya. Delta HR reaksi yang diinginkan itu sebagai bagaimana. Nah, jika sudah tahu delta HR-nya, kita lihat lagi persamaan-persamaannya. Kalau di sini sebelah kanan, ini sebelah kiri dibalik. Misalnya di sini permintaannya 2, ini berarti dibalik dan dikalikan 2. Oke, udah paham? Nah, cara yang kedua lagi, penentuan hukum Hess dengan cara data delta H0 pembentukan. Ini kurang lebih caranya seperti pertemuan sebelumnya, di mana dengan cara penentuan dari data-data delta H. Oke. Ibu cuma menjelaskan satu soal, cuman satu soal ini sudah mencakup semuanya. Nah, delta HF NaHCO3 sama dengan negatif 950 kJ. Delta HF CO2 menjadi negatif 394 kJ. Delta HF N2CO3 menjadi negatif 1130 kJ. Delta H2O menjadi negatif 26 kJ. Tentukan perubahan entalpi pada proses penguraian natrium bikarbonat dengan reaksi sebagai berikut. Jadi reaksi dia minta ini. Bedanya dari yang susun reaksi, kalau susun reaksi ininya sudah persamaan reaksinya sudah tersusun, misalnya CH4 tadi kan CH4 ditambah O2 sama dengan CO2 ditambah 2H2O. Nah, kalau ini kita harus menentukan, kita uraikan dulu satu-satu nih. Nah, uraikan dulu supaya menghasilkan 2 NaHCO3 menjadi Na2CO3 ditambah H2O tambah CO2. Oke, kita uraikan dulu NaHCO3. Ingat, di sini ada berapa unsur? Ada 4 unsur, Na, H, C, dan O3. Nah, kita uraikan menjadi Na positif ditambah H2, karena H tidak mungkin sendiri, kecuali dalam keadaan ion, H plus misalnya. Tapi dia ini H2, karena gas, menjadi C, karbon, dan menjadi gas O2. Ini tidak sama ya, tidak setara koefisiennya, maka kita harus menyetarakan reaksi. Ingat, reaksi selalu disetarakan. Kita setarakan dulu H2-nya. Setarakan dulu H2-nya. Di sini kan hanya 2, di sini hanya 1. Supaya sininya 1, maka dibagi setengah. Ya, ada setengah. Karena misalnya sini dicoret 2, yang dicoret, sini dicoret sama dengan 1, hanya 1. Setarakan H2 dulu. Kemudian setarakan O2, karena O2-nya di sini 2, dan di sini 3, maka 3/2. Sehingga reaksi nanti kita sudah menentukan, sudah dapat NaHCO3 menjadi Na ditambah setengah H2 ditambah C tambah 3/2O2. Kemudian reaksi CO2. Reaksi CO2. Di sini ada C dan O, berarti
Oh, kita reaksikan H2 dulu lah. Berarti ini ada H dan O. H2O menjadi H2 ditambah O2. Ingat, penguraian menjadi atom diatomik H2, O2, Br2, Cl2, I2, dan Cl2. Nah, itu ingat unsur diatomik. Jadi H2O menjadi H2 ditambah O2. Oke? Nah, ini belum setara. Ini belum setara nih. Sehingga kita harus menyetarakannya. Karena sininya 2, sini 1, maka dibagi setengah. Oke, O2-nya dibagi setengah. Sehingga nanti O-nya 1. Nah, kemudian kita setarakan CO2. Menjadi C ditambah O2. Ibu kenapa ini enggak C2? Ingat, yang unsur diatomik C bukan unsur diatomik ya. Jadi dia bisa berdiri sendiri, C. Ditambah O2. Oke, sama koefisiennya, tidak perlu disetarakan. Kemudian N2CO3. Ini ada Na, ada C, ada O3. Jadi Na ditambah C ditambah O2. Tidak bisa O3, karena gas itu selalu dalam keadaan diatomik O2. Kita lihat koefisiennya, sini 2, sini 1, berarti jadi 2 Na. Kemudian sini C-nya 1, sini 1, sudah setara. Sini O-nya 3, sini O-nya 2, supaya sama maka di sini dibagi 3 per 2. Nah, sehingga nanti sininya O2-nya sama dengan 3. Sini juga O3. Oke, sudah sama. Karena kita sudah menentukan persamaan reaksi-reaksi, tinggal kita tulis kembali. Ini ditulis kembali, ini ditulis kembali, ditulis kembali, dan ditulis kembali. Seperti berikut. Nah, ini sudah dari persamaan yang kita cari tadi, sudah dapat persamaan reaksinya. Jadi ini kita lanjutkan aja mengerjakan seperti cara susun reaksi. Nah, kan hasil yang diinginkan itu apa ya nih? 2NHCO3. Kita lihat di sini. Sininya cuman ada satu koefisien. Maka persamaan satu ini harus dikali 2. Oke. Oh, sudah ada nih. Kali 2. Kali 2 ya. Jadi 2NHCO3, Na dikali 2, 2Na, setengah dikali 2, sama dengan 1. H2, 1C dikali 2, sebenarnya sini 2C ya. 2C. Ini 3, ini tulis dulu. Nah, ini 3 per 2 dikali 2 sama dengan 3. Kemudian di sini Na2CO3. Dan di sini H2O. H2O. Di sini H2O-nya sebelah kiri, sedangkan di sini minta sebelah kanan, maka dibalik. Menjadi H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Kemudian di sini CO-nya sebelah kanan, sedangkan sini sebelah kiri. Maka harus dibalik. Berarti C ditambah O2 menjadi CO2. Yang diminta Na2CO3-nya sebelah kanan, tapi di sini sebelah kiri. Maka reaksinya dibalik. Sehingga 2Na ditambah C ditambah 3 per 2O2. Oke. Nah, kita jumlahkan. Karena sudah sama-sama sudah. Oh, ingat, ini kan ketiga ini kan reaksinya dibalik. Maka tandanya juga berbalik ya. Kan negatif, negatif, negatif. Berarti di sini positif, positif, positif.
Nah, kita jumlahkan. Sini H2, di sini H2. Berarti coret. Coret. Ini 2NaCO3 tidak ada ya. Ini setengah O2. Setengah O2 tambah 1 tambah 3/2 menjadi 3. Tidak ada 3. Oke, kita simpan terus ya. Setengah ditambah 3/2 kan sama dengan 4/2 tuh. 4/2 ya. Nah, berarti sama dengan 2. Kemudian di sini ada 1 nih, sini ada 1. Berarti ditambah 1. Berarti hasilnya 3 ya. Tunggu ya. Ini kan 4 ya, ini 4. Hasilnya 2. Ditambah, ini tadi 1 sama dengan 3. Sehingga sini 3 berarti jumlahnya. Dan di sini 3 berarti habis ya. Ini habis, ini habis, ini habis. Di sini C-nya 2, sini ada 2, 1, sini 1. Berarti habis. Ini ada Na, sini Na, sama-sama 2, habis. Oke, ini kan 2 NH3, sini ada ada. Ini H2O, sini ada. Jadi langsung kita jumlahkan, berarti sini 2 NaCO3, sini tulis 2 NaCO3, ditambah Na2CO3 tulis, ditambah CO2 tulis, ditambah H2O tulis. Kita jumlahkan negatif 190 ditambah 286 ditambah 394 ditambah 1130 menghasilkan negatif 90 kJ. Oke, semoga dapat dipahami ya. Kita lanjut melalui siklus Hess. Nah, ini ciri khas hukum Hess ya, ciri khas Banach. Jadi kita lihat sebelah sini. Ini ada A menjadi D. Ada juga caranya dengan A menjadi B dulu, baru B menjadi C, baru C menjadi D. Nah, ingat hukum Hess itu tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya tergantung pada perubahan awal atau keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, dari sini kita lihat. Yang pertama adalah A. Karena apa? Karena tidak ada panah yang menuju dia. Kalau ini kan B, berarti ada panah yang menuju B, berarti dia bukan reaksi yang pertama. Sehingga kita tulis A itu adalah awal. Dan kita cari yang keadaan akhir. Di mana ada panah, 2 panah yang menuju diri Anda sendiri. Kita lihat ini C. Berapa panah yang menghadap ke C? 1 aja kan? Kita lihat D. Ada berapa panah yang mengarah ke D? Ada 2. Yaitu melalui delta H1 dan delta H4. Berarti D ini adalah keadaan akhir. Nah, pokoknya di siklus Hess ini kita harus pintar-pintar membaca diagram. Ya. Sehingga delta H searah jarum jam sama dengan delta H berlawanan arah jarum jam. Arah jarum jam kan dari kanan ke kiri. Kalau yang berlawan berarti dari kiri ke kanan. Nah, kita cari arah jarum jam yang ke kanan. Yang ke kanan berarti ke sini. Nah, yang ke sini berarti cuma delta H1. Terus kita cari delta H yang berlawanan. Yang berlawanan berarti ke sini. Nah, banyak kok. Delta H2, delta H3, delta H4 itu berlawanan jarum jam. Sehingga dapat kita tulis delta H1 karena dia arah jarum jam, delta H1 ini kan ditambah delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Oke, paham? Oke, mudah-mudahan alhamdulillah jika paham ya. Kita lanjut yang ke contoh kedua. Oke, posisi awalnya di mana berarti ini? Di sini kah? Bukan ya, karena ada arah panah yang menuju dia.
ciri-ciri awal reaksi itu tidak ada panah yang mengarah ke dia, berarti A. A ini awal. Nah, kemudian kita cari keadaan akhir. 2 panah, berarti kalau 2 panah berarti C ya. C. Akhir. Nah, langsung aja kita delta H searah yang jarum jam yang mana? Yang arah ke sini, ke kanan. Berarti delta H1 aja. Berlawanan berarti delta H2 dan delta H3. Nah, delta H1 sama delta H2 ditambah delta H3. Kemudian kita cari lagi reaksi di sebelah sini. Reaksi awal yang mana? Yang A. Dan reaksi akhir yang mana? Ada 2 panah ya. Mana nih? 2 panah. Oh, ini C. Nah, karena ini sama kan, melalui maksudnya mekanismenya 2 kali. A ke B dulu, B ke C. Kalau ini A ke D dulu, D ke C. Nah, yang kita harus cari adalah supaya A ke C. Bagaimana A ke C? Berarti kita tulis delta H5. Nah, sehingga kita tulis delta H5, sini sebelum sini delta H5 sama dengan delta H yang searah jarum jam, berarti delta H3 ditambah delta H4, dan sama dengan delta H yang berlawanan jarum jam. Nah, delta H5 berarti itu sama dengan delta H3 ditambah delta H4 karena ini searah jarum jam, dan sama dengan delta H1 ditambah delta H2 berarti berlawanan jarum jam. Nah, kita masuk ke contoh soal siklus Hess. Oke, diketahui siklus Hess sebagai berikut. Ada dalam kotak ini Ca ditambah H2 ditambah O2 menjadi CaOH2. Adapun cara yang lain, Ca2 ditambah H2 ditambah O2 menjadi CaO ditambah H2O. Kemudian CaO ditambah H2O itu menjadi CaOH2. Ingat, kita cari posisi saat awal. Yang tidak ada jarum jam ke dia, yang mana? Yang ini ya. Berarti ini adalah awal. Dan arah panah yang menuju dia, 2 arah panah berarti yang ini. Yang akhir. Ingat rumusnya. Delta H searah jarum jam sama dengan delta H yang berlawanan jarum jam. Kita cari delta H yang searah jarum jam, berarti sebelah kanan. Arah sebelah kanan, berarti cuma H2. Berarti H2 negatif 966K sama dengan yang berlawanan jam, berarti delta H1 dan delta H3. Nah, berarti ini delta H3 ya. Ini jadi delta H3. Kita masukkan delta H2 negatif 186 ini sama dengan negatif 190 kJ ditambah delta H3 karena delta H3 yang akan dicari ya. Nah kan tentukan perubahan enthalpi reaksi dari CaO ditambah H2O menjadi CaOH3. Tentukan dari reaksi CaO ditambah H2O menjadi CaOH2. Kita mencari perubahan enthalpi yang terjadi pada keadaan ini. Nah, masukkan aja. Dipindah ruas berarti negatif 986. Ini pindah ruas ke sini berarti positif 920 sama dengan delta H3. Hasilnya negatif 66 kJ. Berarti delta H sama dengan negatif 166. Contoh kedua. Kita cari reaksi pertama, reaksi awal. Yang mana? Ini. Yang ini kan? Kan ya, karena ini ada anak panah yang menuju dirinya. Nih, ada anak panah yang menuju dirinya. Kalau yang ini maksud ini akhir ya, karena ada 2 panah. Berarti yang ini kan, tidak ada anak panah yang mengarah ke dia, berarti ini. Ini awal. Dan akhir sudah diketahui ya yang ini ya. Nah, dari siklus Hess di atas hitunglah perubahan entalpi reaksi dari NH3 ditambah HCl menjadi NH4Cl. Oke.
Nah, oke, kita cari yang searah jarum jam. Searah jarum jam berarti sebelah sini. Nih, delta H2 ditambah delta H1. Oke, delta H1 sama dengan yang berlawanan jarum jam berarti ke sini, ke kiri. Arah ke sini ya. Arah ke sini. Ke kanan. Arah ke kiri berarti searah jarum jam ya. Ini sama dengan delta H3. Masukkan. Kita masukkan aja delta H1 negatif 138. Kita tulis delta H2 karena yang ini yang dicari. Kemudian delta H3 negatif 314. Kita pindah luas. Untuk menentukan delta H2 berarti ini pindah ke sini. Berarti ini positif. Nah, sehingga reaksinya menjadi negatif 176 kJ. Contoh yang ketiga. Nah, cari keadaan awal. Keadaan awalnya ini kah? Bukan ya, keadaan awalnya yang ini. Berarti di sini keadaan awal dan keadaan akhir 2 PCl5. Bagus, 2 PCl5. Tentukan perubahan entalpi pada pembentukan Cl2. Berarti tentukan perubahan yang terjadi dari 2P ditambah 5Cl2 menjadi 2PCl5. Ingat, yang ditentukan ini cuma pembentukan PCl5 dalam satu koefisien, sedangkan sini 2. Berarti nanti akan dibagi 2. Ingat, searah jarum jam berarti delta H1 sama dengan berlawanan arah jarum jam, delta H2 menjadi delta H3. Kita tulis delta H1 yang dicari, kemudian delta H2 negatif 156, dan ditambah negatif 375, kita jumlahkan. Negatif 950 kJ. Nah, ini berarti sudah pembentukan PCl-nya, PCl2 berarti sini negatif 951 kJ. Nah, karena untuk 1 mol pembentukan, maka dibagi 2. Sama dengan negatif 475,5 kJ. Oke, ini hukum Hess dengan cara diagram tingkat energi. Ini harusnya diagram tingkat entalpi ya. Diagram tingkat energi maksudnya. Energi. Jadi ada seperti kita 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang reaksi eksoterm dan reaksi endotherm. Ingat, reaksi eksoterm berarti reaktan menuju produk berarti dia negatif. Sedangkan reaktan menuju produk, kalau dia ke atas berarti dia positif. Kenapa ini penting? Karena itu penting untuk menentukan akhir jumlah perubahan entalpi dari cara diagram tingkat energi. Oke, supaya lebih paham kita kerjakan salah satu contoh soal. Nah, yang pertama ada 2S2 ditambah 2O2 menjadi 2SO2 ditambah O2. Lalu menjadi lagi 2SO3. Berarti ada cara 2 tahap. Nah, cara yang langsungnya 2S ditambah O2 secara langsung menjadi 2SO3 dengan perubahan delta H3. Oke, dia tidak menjadi ini, tapi dia langsung menjadi ini. Seperti itu cara membaca diagram tingkat energi. Berarti delta H3, karena dia langsung ke sini, meliputi delta H1 ditambah delta H2. Oke, paham? Masukkan nilainya lagi. Negatif 790 sama dengan delta H1-nya. Delta H1 yang dicari ya. Ditambah negatif 196. Pindah ruas, hasilnya negatif 594. Ingat, yang dicari kan yang ini. Anak panahnya ke bawah. Berarti anak ke bawah, hasilnya pasti nanti, berarti dia eksoterm. Berarti kalau eksoterm, berarti hasilnya akan negatif. Nanti kalau misalnya kalian ketemunya positif, berarti salah ya.
Pokoknya kita lihat dulu yang dicari ini. Kalau dicari ini arahnya ke bawah, berarti reaksi yang akhirnya pasti negatif. Ini sudah didapatkan negatif, berarti kita setelah mengerjakan dengan benar. Nah, contoh nomor 2. H2 ditambah setengah O2 langsung menjadi H2O. Tetapi ada lagi caranya yang lain. H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O dulu. Menjadi H2O dulu. Bisa juga dengan cara H2O liquid menjadi H2O gas. Nah, yang dicari adalah tentukan besarnya entalpi penguapan 1 mol. Yang dicari adalah ini. Penguapan. Di sini ada proses penguapan. Di mana dari cair menjadi gas. Misalnya kita menghidupkan menghidupkan kompor yang isinya air, terus kita hidupi kompornya, kan panas loh, dan itu tuh airnya mendidih, berarti itu proses penguapan dari mana liquid menjadi gas. Karena kalau kita tutup pancinya, kita buka ada embun-embun kan di langitnya tutup tuh, nah itu termasuk penguapan. Sehingga dicari yaitu H2O liquid menjadi H2O gas. Ingat, ini kan panahnya ke atas, berarti endotherm. Reaktan ke produk ke atas, berarti endotherm, berarti nanti pasti hasilnya positif. Kita tulis, ini delta H1 ditambah delta H2 dikurang delta H3. Kenapa dikurang? Karena dia berlawanan arah. Oke. Kalau misalnya arahnya ke bawah, berarti ditambah. Karena sama aja, delta H2 ditambah delta H3. Misalnya seperti ini, sama aja kan? Delta H3 sama dengan delta H1 sama delta H2. Nah, kalau ini panahnya ke atas, berarti dikurang delta H3. Begitu cara membaca diagram tingkat energi lah. Nah, rumusnya ini. Delta H1 ditambah sama dengan delta H2 dikurang delta H3. Kita masukkan negatif 285. Delta H1 itu dari 0 menjadi negatif 285. Kemudian delta H2 dari 0 menjadi negatif 242. Oke. Nah, jadi negatif 242 ditambah 285. Kenapa 285, Bu? Karena di sini negatif. Ininya kan delta H3 mana? Delta H3. Oh, ini pindah ruas. Ini pindah ruas ya, negatif. Terus pindah ruas. 285. Hasilnya positif 43. Oke, benar kan? Karena kan ini reaksinya endotherm, berarti dia positif. Berarti hasilnya positif. Contoh lagi ya. Dari H2 ditambah O2 dengan menjadi 2H2 dengan perubahan entalpi pada entalpi 1 negatif 484. Kemudian 2H2O menjadi 2H2O gas. Ini kayaknya ini liquid ya. Ini liquid. L ya, L kecil. Nah, 2H2O liquid menjadi 2H2O gas. Ini apa, Bu? Ini adalah H2O ditambah O2 gas langsung menjadi 2H2O dengan perubahan 570. Nah, kita sebut delta H3. Kan yang dicari berapa besar energi penguapan pada 5,4 gram. Jadi penguapan itu 2H2O dari cair menjadi gas. Nah, sehingga hasilnya delta H3 yang ini ditambah delta H1 dan dikurang delta H2. Ingat, yang dicari delta H2, berarti ke atas kan anak panahnya, berarti hasilnya pasti positif. Kita masukkan
Delta H3 dari H2O menjadi 2H2O liquid, negatif 570 kJ. Kemudian delta H1-nya negatif 484 dan dikurang delta H2. Kita pindah ruas. Nah, 570 dikurang 484 menghasilkan positif 86. Nah, karena ini berapa penguapan dalam 5,4 gram, kita cari molnya. Cari molnya. Kan ini kan untuk reaksi 1 mol H2O menjadi H2O. Maka delta H-nya tambah positif 886 kJ dibagi 2 mol. 2 mol 4 positif 43. Untuk mencari molnya berarti 5,4 gram dibagi 18 gram per mol berarti 0,3 mol. Berarti ini reaksinya salah ya. Nih, harusnya 2H2O bukan 2H2O. Nah, seharusnya cuman H2O dan menjadi 2H2O saja. Nah, makanya dibagi 2 mol karena di sini kan 2 mol, tapi yang ditentukan cuma 1 mol, maka dibagi 2 mol. Kemudian untuk mencari penguapan, berapa penguapan pada 5,4 gram, cari dulu molnya 5,4 dibagi 18. Sudah dapat molnya, baru dikalikan lagi dengan nih positif 43 kJ. Jadi 12,9. Kenapa Bu kada langsung kali 0,3? Karena misalnya kenapa langsung cari 0,3 dikali dengan yang ini? Kan ini 2 mol, berarti kita harus cari dulu dalam kondisi 1 molnya berapa. Kalau sudah dapat dalam kondisi 1 mol, baru kita kali dalam kondisi penguapan dalam 5,4 gram. Kemudian kita cara energi ikatan. Nah, energi ikatan dapat digunakan untuk memperkirakan nilai perubahan entalpi delta H pada suatu reaksi. Reaksi kimia pada dasarnya terdiri dari 2 proses. Yang pertama adalah pemutusan ikatan atom-atom dari senyawa yang bereaksi, dan selanjutnya proses penggabungan ikatan kembali dari atom-atom yang terlibat reaksi sehingga membentuk susunan baru. Proses pemutusan ikatan merupakan proses yang memerlukan kalor. Berarti kalau memerlukan berarti endotherm. Sedangkan proses penggabungan ikatan adalah proses yang membebaskan kalor, exotherm. Jadi ada 2 proses, yaitu pemutusan dan penggabungan. Di mana pemutusan adalah endotherm dan penggabungan adalah exotherm. Nah, energi ikatan itu ada 2, yaitu energi disosiasi ikatan dan ada energi ikatan rata-rata. Kalau energi disosiasi ikatan itu energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan 1 mol suatu molekul gas menjadi gugus molekul gas. Kemudian energi ikatan rata-rata itu energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu mol gas menjadi atom-atom gas. Ingat rumus ini saja, ingat rumusnya. Energi ikatan zat reaksi dikurang energi ikatan hasil reaksi. Berarti kiri dikurang kanan. Kalau minggu-minggu sebelumnya kan kita mempelajari produk dikurang reaktan. Kalau yang ini reaktan dikurang produk atau kiri dikurang kanan. Bingung? Oke, kita kerjakan dalam contoh soal ya. Nah, jika diketahui data energi ikatan rata-rata sebagai berikut. C menjadi H 413 kJ, Cl menjadi Cl 242 kJ, Cl menjadi Cl 328 kJ,
H menjadi Cl 431 kJ. Hitunglah entalpi reaksi dari CH4 ditambah Cl2 menjadi CH3Cl dan HCl. Kita tulis reaksinya. Sini kan CH4 berarti C H-nya ada 4 dan Cl2 berarti Cl-nya ada 2 dan CH3 C-nya ada 3, H-nya ada 3, kemudian ada Cl-nya dan HCl. Nah, kita lihat dulu ada yang sama nggak? Misalnya CH lawan CH, di sini ada kan CH lawan CH, berarti kita coret, sini coret. Karena sama lawan sebelah kirinya, sebelah kanannya. Coret, berarti sisanya CH. CH lagi kan ada, ini HCl, di sini kan ada lagi HCl. Nah, langsung aja sebelah kirinya berarti apa? Sisa CH. Tulis berarti 413. Sini apa sisa berapa? Cl menjadi Cl. Tulis Cl menjadi Cl 242. Kita jumlahkan. Hasilnya 655. Sebelah kanan kita lihat ini C menjadi Cl. C menjadi Cl 328. Kemudian ini H menjadi Cl. HCl-nya 431. Kita jumlahkan 759. Nah, ingat rumusnya kiri dikurang kanan. Kalau kiri kurang kanan berarti 655 dikurang 759 sama dengan negatif 104 kJ. Kita contoh lagi. Jika diketahui data energi ikatan rata-rata sebagai berikut. C menjadi H, 415. C rangkap 2 ya, ini O. C rangkap 2O menjadi sama dengan 745 kJ. Kemudian O rangkap 2 dengan O, 495. Dan O menjadi ikatan dengan H. Hitunglah CH4 ditambah 2H, 2O2 ditambah CO2 ditambah H2O. Kita tulis C-nya di sini ada 4, H-nya 4. Mungkin O2. O2 tulis dulu O rangkap 2. Di sini ada koefisiennya 2, berarti kali 2. Dan kemudian ini CO, berarti O-nya ada 2 loh. O C-nya di tengah menjadi atom pusat O. Sini 2H2 berarti H O H. Sini ada 2. Kita lihat dulu sebelah. Di sini ada C dengan ikatan H di sini sebelah kanan. Ada O dengan O, di sini ada O dengan O. Tidak ada, berarti tidak ada yang dihapuskan. Kita lihat sebelah kiri, adanya CH-nya, C dan H ada 4 buting. Berarti kalikan 4. Dan O ikatan O-nya kan ada 2 nih, karena kali koefisiennya 2. Jadi kali 2. Kita jumlahkan hasilnya 2650. Kemudian sebelah kanan, O dengan C dan C dengan O sama, berarti dikalikan 2. 745 dikali 2, 1490. Ini H dengan O dengan H 2 kali kan. Koefisiennya 2 berarti 4. Kita masukkan 3358. Nah, kita kurangi kiri dikurang kanan. Berarti 2650 dikurang 335,8 menghasilkan negatif 708 kJ. Nah, misalnya lagi, jika diketahui energi ikatan C dan H 413, C dan C rangkap 2, 609, H dengan H 432, C dengan C 347. Tentukan C2H4 ditambah H2 dan C2H6. Nah, C2H6 itu golongan alkena, berarti rangkap, berarti C-nya rangkap, seperti ini. Nah, C-nya rangkap, kemudian H-nya ada 4, tulis H-nya 4, sini H4, sini H-nya 1, H1 berarti 4. Ini H2 berarti H dengan 2, C2H6. Ingat, C2H6 ini alkana ya. Ingat rumusnya ya. Cn ditambah Hn ditambah 1, H, C2, H ditambah H, N ditambah 2. Ingat rumus yang itu. C hanya ada 6. Nah, dari kita lihat dulu persamaannya. Di sini ada CH, di sini ada CH. Coret CH. CH-nya dicoret. Ada 4 ya dicoret kan. Sini 4 juga.
2, 3, 4. H dengan H di sini tidak ada. Oke, sisa itu. Kita lihat C dengan C lengkap 2, berarti kita tulis 609. Ini kan kalau ada lagi C dengan H-nya kan sudah habis, berarti H dengan H 432. Dijumlahkan berarti 1041. Kemudian yang kanan ada CH-nya ada sisa 2 ya, yang ini dan ini. Berarti 2 dikali CH nih, CH-nya 413. Ini C dengan C ada kan ya, 347 berarti 826 ditambah 347 berarti 1173 kilojoule. Kemudian kiri dikurang kanan, ingat. Berarti 1041 dikurang 1173 berarti negatif 132 kilojoule. Alhamdulillah kita sudah tahap terakhir. Pada minggu ini kita mencatat aja penentuan perubahan entalpi dengan cara hukum Hess dan energi ikatan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih belum paham, silahkan tanyakan di email atau di GCR. Nah, jika sudah menulis catatan, silahkan dikumpul. Di GCR seperti biasa kan, mencatat dikumpul. Semoga mengumpulnya tepat waktu ya, dan terima kasih untuk kesempatannya mendengarkan video ini. Kurang lebih Ibu minta maaf, misalnya kurang teliti atau ngomongnya masih terbelit-belit, Ibu minta maaf jika ada kesalahan. Semoga kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Oke, jangan lupa untuk jangan mempelajari lebih dan lebih catatan-catatan sebelumnya atau pelajaran-pelajaran sebelumnya. Semoga kita dapat bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.